Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu hudah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat guru ngaji, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah ya, rezeki umur yang panjang, rezeki yang barokah ya, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan ya sebaik-baiknya lah ya. Sahabat-sahabat, ada satu tulisan yang menarik di Facebook ya, saya baca, ingin menjawab sebuah pertanyaan, kenapa sih dinamakan Haul Solo, kenapa dinamakan Haul Gresik gitu ya. Padahal tokoh-tokoh yang diperingati di dalam haul tersebut itu bukan tokoh asli dari kota bersangkutan ya. Misalnya di Solo itu ya, yang diperingati kan bukan orang Solonya sendiri ya, tapi Habib Ali Al-Habsyi kalau nggak salah. Kemudian di Gresik juga begitu ya. Dan uniknya ya, tulisan itu mengungkapkan satu fakta ya, bahwa orang-orang Solo mengenal namanya Haul Solo misalnya, tetapi banyak di antara mereka yang justru tidak tahu ya, ulama-ulama mereka sendiri yang mengislamkan Jawa Tengah. Mereka tidak tahu ulama-ulama yang bahasa ringkasnya itu ya, jauhnya itu enggak beberapa kilometer saja dari rumahnya. Nah ini sebuah pertanyaan yang akan kita ulas di dalam video ini sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat guru ngaji, fenomena ini sebetulnya fenomena yang mungkin ya selama ini kita anggap biasa-biasa saja gitu ya. Kita sering mendengar ada istilah Haul Solo, Haul Gresik ya, Haul Kuitang, Haul apalagi Haul Pekalongan dan seterusnya ya. Nah, menarik ini dibahas ya. Kenapa? Karena Haul Solo misalnya, Haul Solo itu yang diperingati itu kan Habib Ali Al-Habsyi ya, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lahir di Yaman, kemudian berdakwah di Yaman, mengajar di Yaman, punya lembaga pendidikan di Yaman. Pokoknya intinya dia menjadi tokoh di Yaman sampai meninggalnya juga di Yaman gitu. Tidak pernah tokoh ini singgah di Solo, tidak pernah berdakwah di Solo, apalagi dimakamkan di Solo ya. Namun kota Solo ya, ketika menyebut Haul Solo itu yang terkenal itu adalah nama Habib Ali Al-Habsyi ini ya. Nah pertanyaannya, kenapa dinamakan dengan kotanya gitu? Kenapa enggak langsung misalnya menyebut ini haulnya Habib Ali Al-Habsyi misalnya? Karena banyak orang yang merasa merasa tersinggung mungkin ya, kalau menyebut Solo sebetulnya daerah ini kan mewarisi sejarah Islam yang cukup penting sebetulnya ya. Di situ kan ada Sunan Kalijaga ya yang berdakwah di daerah Solo dan sekitarnya. Karena Sunan Kalijaga kita tahu kan berdakwah di Jawa Tengah bagian selatan ya, yang kita tahu ya sekarang ya termasuk Surakarta Solo ini. Sunan Kalijaga yang pertama kali ya mengajak orang-orang Jawa untuk berislam ya, karena beliau berhasil menyatukan budaya Jawa dengan budaya Islam, termasuk yang kita tahu misalnya ada wayang, ada gamelan gitu ya, tembang-tembang yang menjadi tradisi orang Jawa, kemudian itu berhasil diakulturasikan ke Islam begitu. Selain Sunan Kalijaga juga ada tokoh-tokoh lain sebetulnya di Solo, misalnya yang cukup terkenal itu misalnya Ki Ageng Selo ya, karena beliau ini adalah salah seorang keturunan ya dari leluhur Raja-Raja Mataram Islam khususnya ya. Kemudian tentu saja juga satu tokoh yang sangat besar di Solo yaitu Sultan Agung gitu ya. Walaupun beliau bukan seorang ulama gitu ya, tetapi beliau menjadi salah seorang yang meletakkan fondasi terkait dengan hubungan Islam dan tradisi Jawa gitu. Artinya, kenapa saya ungkap begini? Jauh sebelum muncul Haul Solo, wilayah Solo ini sudah memiliki sejarah Islam yang panjang, sangat kaya dan banyak tokoh yang terlibat di situ. Begitu juga dengan Haul Gresik, sahabat-sahabat. Haul Gresik juga dikenal itu menghauli Habib Abu Bakar As-Segaf ya, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ini juga tokoh yang berasal dari Yaman gitu, walaupun beliau lahir memang di Jawa Timur gitu ya. Kemudian ceritanya ya, dia lahir di sini, remaja di sini, kemudian menuntut ilmu ke Yaman. Kemudian setelah pulangnya dari Yaman itu kemudian berdakwah di Gresik itu sekitar tahun 1887. Nah, fakta menariknya ketika Habib Abu Bakar ini berdakwah di Gresik pada 1887, itu Gresik itu sudah menjadi salah satu pusat peradaban Islam di Nusantara yang berlangsung sudah berabad-abad ya. Kita tahu misalnya tokoh yang
sangat terkenal gitu ya, Fatimah binti Maimun itu yang ada makamnya di Gresik, itu tahunnya itu 1082 Masehi ya. Bahkan makam beliau ini menjadi salah satu bukti sejarah tertua bahkan ya di Indonesia sebagai bukti bahwa Islam masuk di Pulau Jawa. Kemudian setelah beliau itu ada banyak wali songo ya. Salah satu di antaranya misalnya Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik. Kemudian ada Sunan Giri gitu ya. Bahkan Giri itu sampai dikenal dengan istilah Giri Kedaton gitu ya. Artinya sebagai pusat peradaban Islam. Bahkan tidak hanya di Jawa ya, Sunan Giri ini berdakwah itu malah sampai ke luar Pulau Jawa, misalnya kayak di Bali, Lombok, Sulawesi. Nah, artinya ketika Habib Abu Bakar datang ke Gresik itu dia mendapati sebuah kota yang justru peradaban Islamnya itu sudah hampir 5 abad. Disinilah sahabat-sahabat ya, saya melihat haul Solo, haul Gresik ya, dan haul-haul yang lain lah yang diadakan oleh sejumlah habaib itu bukan lagi menjadi sebuah acara doa atau acara pengajian ya, tapi sepertinya haul-haul ini sudah menjadi sebuah gerakan sosial gitu, tempat berkumpulnya jamaah, tempat mengorganisir massa gitu ya, semacam identitas komunitas gitu ya. Haul ini menjadi sesuatu yang dipertahankan untuk menjaga memori kolektif lintas generasi gitu. Maka nama seorang tokoh itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ketika misalnya ada orang misalnya mengatakan mau kemana, saya mau ke Haul Solo, mau kemana, saya mau ke Haul Gresik misalnya, itu kan nama kota yang disebut ya. Tetapi kemudian setelah di sana ya, kemudian kita tahu tokoh yang diperingati ternyata bukan orang Solo, bukan orang Gresik, bukan orang Pekalongan, bukan orang Surabaya gitu ya. Ada Haul Surabaya yang nggak tahu saya. Kota ini kemudian menjadi semacam simbol gitu ya, simbol gerakan ya. Kalau kita menyebut misalnya Haul Solo ya maksudnya Habib Ali Al-Habsyi gitu. Kalau kita nyebut Haul Gresik ya yang kita akan hauli itu adalah Habib Abu Bakar As-Segaf gitu ya. Jadi identik jadinya menjadi sebuah memori kolektif bagi masyarakat sekitar terutama ya. Nah, kembali ke tulisan Facebook tadi sahabat-sahabat, ada satu pertanyaan kritis yang mungkin akan menjadi renungan kita bersama gitu ya. Mengapa kita begitu semangat untuk menghadiri haul Solo, haul Gresik misalnya ya, yang merupakan ulama-ulama yang jaraknya ribuan kilometer dari Indonesia? Sepertinya justru sebaliknya melupakan ulama-ulama kita yang dekat gitu ya, ulama-ulama Nusantara gitu. Bahkan banyak orang yang hafal nama-nama Habib-Habib ini tapi tidak hafal ya nama tokoh-tokoh penyebar Islam sendiri di Nusantara gitu. Ini bukan kita anti haul gitu ya, bukan kita menolak habaib, kita menghormati semua kalangan para alim ulama, tapi kita mesti bertanya dengan jujur ya, apakah selama ini memang sejarah Islam kita di Indonesia ini yang kita pelajari itu terlalu Arab sentris gitu ya, atau terlalu Yaman sentris itu, sehingga tokoh-tokoh yang lain yang ada di Nusantara ini justru sepertinya tenggelam gitu ya. Maka kalau kita pikir-pikir benar juga gitu ya, kita kan mengenal misalnya daerah Hadramaut, daerah Yaman itu ya karena ulama-ulamanya ini gitu. Tapi apakah pernah ya kita mengenal misalnya Gresik itu dengan Sunan Giri misalnya, atau mengenal Provinsi Banten dengan Syekh Nawawi Al-Bantani di situ gitu ya. Atau kita pernah mengenal Martapura karena Syekh Arsyad Al-Banjari misalnya. Bayangkan ya kalau hari ini kita ditanya misalnya siapa yang menyebarkan agama pertama kali di daerah kita misalnya, atau siapa yang pertama kali mendirikan masjid di daerah ini atau mendirikan pesantren di daerah ini, siapa yang pertama kali mengajarkan orang-orang di sini dulu generasi-generasi sebelumnya itu Al-Quran, mengajarinya sholat. Apakah kita bisa menjawab? Atau justru kita lebih bisa menjawab sejarah orang-orang atau ulama-ulama yang tidak pernah hidup di tanah Nusantara ini? Nah, ini kan pertanyaan yang sungguh aneh ya, dan saya kira ini menjadi renungan kita semua gitu ya, bahwa jangan sampai kita lebih mengenal sejarah orang lain daripada sejarah bangsa kita sendiri ya. Kita lebih mengenal ulama-ulama dari negara lain daripada ulama-ulama di negeri kita sendiri, mengenal nama-nama mereka, mengenal tanggal lahir mereka, mengenal ajaran-ajaran mereka. Justru ulama-ulama yang dekat dengan kita justru kita lupakan gitu ya. Sebuah bangsa yang besar tentu adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah itu ya. Mencintai seorang ulama itu adalah sebuah kemuliaan ya, tidak peduli mau dari manapun dia. Tetapi jangan sampai kemudian gara-gara itu kemudian kita kehilangan ingatan terhadap sejarah ulama-ulama kita sendiri di tanah air gitu ya.
Tentu sebuah bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang bisa mengenali ya, kemudian merawat dan menghormati jasa-jasa para ulama-ulama yang telah mengajarkan nenek moyang kita membangun peradaban di Nusantara ini ya. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.